Sebesar apapun gajimu, sebaik apapun kamu, ingat ngasih orang itu seperlunya, secukupnya. Karena kamu juga punya masa tua. Kamu nggak mau kan seperti dia? Dari kisah Mbak Nunung kita harus tahu sebaik apapun dia kepada keluarganya, tapi saat dia sakit, saat dia butuh, nggak ada yang peduli sama dia. Dan mumpung kita masih kerja, jangan habiskan uang buat makan dan ngasih-ngasih orang saja. Beli sesuatu yang bisa dijual atas nama kita, karena itu yang bisa membantu kita nantinya. Ingat, kita wajib jadi orang baik, tapi tidak ada salahnya sedikit pelit. Intinya, semudah apapun sekarang kita memberi, saat kita butuh akan sulit meminta balas budi. Tapi kan aku ikhlas memberi tanpa minta balas budi. Ingat, ada kata-kata berbuat baik kepada orang lain agar orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kamu bilang tidak minta balas budi, bullshit itu namanya. Mi, berarti dulu tuh waktu kita zaman-zaman sering ketemu itu tuh lo kaya banget ya, Mi? Anjir. Ya, hidup dikejar duit gimana sih, Mi? Anjir. Hidup dikejar duit. Alhamdulillah. Ya itulah. Itu ujian, ternyata orang dikasih harta itu ujian itu bukan hanya diberi sakit aja, harta itu juga ujian. Yang sekarang aku pikir ya, Mel, yang sekarang di pikiran aku, ternyata kalau memang belum harus jadi kita yang salah gunakan, ternyata yang cuman disentil gitu aja Hilang ya. dan habisnya di mana saya itu sampai sekarang juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh my god. Jadi kayak tiba-tiba hilang aja. Ya kalau untuk ngurusin keluarga memang keluarga besar saya, kan tapi Mami dari dulu kan tuh sama keluarga. Iya, tapi kan apa iya sih harus keluarga saya semua kan enggak kan? Iya. Wow. Gitu loh. Jadi kalau dulu Mami dari beli mobil kayak beli kacang, terus tiba-tiba artis Nunung sekarang ngekos, itu apa perasaan lo sekarang? Aku ya kalau dibilang sedih masih ya. Sedih, ada sedihnya. Tapi ya ini hidup harus dijalanin gitu loh. Harus dijalanin gitu. Ya ini meskipun bukan punya saya ya saya anggap ini tanah saya. Di mana tempat saya berkeluh kesah sama Allah, nangis sama Allah, curhat sama Allah, curhat sama suami. Di situ tuh aku sholat sama suami, curhat sama suami, gojek sama suami, ribut sama suami. Ya di kamar ini makan berdua di kamar bersama ya. Wow, banyak yang memprediksi Masian tuh dulu sama Nunung tuh karena Nunungnya kaya banget. Ya banyak. Karena kan Masian masih muda. Iya. Tapi ternyata sekarang yang mengurus Mami pun, walaupun keluarga juga ada, Masiannya nggak pergi ya? Nggak. 24 jam dia, malah sekarang nggak pernah. Dia itu mau nyuci mobil aja itu mohon-mohonnya ke aku. Aku ikut, aku nggak mau sendiri di kamar gitu, nyuci mobil aja aku ikut. Mirisnya hidup Nunung tinggal di kosan, cuma punya Rp100.000 hingga ngemis-ngemis ke TV. Mirisnya hidup pelawak Nunung kini. Setelah diketahui kini tinggal di kosan sepetak, Nunung mengaku cuma punya uang Rp100.000 di rekeningnya. Tak hanya itu, Nunung juga mengaku sampai ngemis-ngemis ke TV biar mendapat uang. Saya ini ya cuman menunggu. Ya kadang-kadang kan jadi bintang tamu gitu. Ya, tapi bintang tamu kan Bintang tamu kan kadang-kadang 3 bulan, 2 bulan baru turun. iya. Yang cuman menunggu itu aja. Kadang-kadang kosong sama sekali. Kosong. Beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada 100.000. Hah? Karena butuh uang, Nunung bahkan sampai meminta pekerjaan di TV dengan harapan bisa dibayar secara tunai. Namun, harapannya tidak sepenuhnya terwujud. Kadang-kadang sampai mohon-mohon ke TV. Dan bayarnya Tolong dong, lama. aku bintang tamu dong biar aku bisa beli obat. Sampai aku jujur sama orang-orang TV. Hah? Iya. Biar aku bisa beli obat. Saya nggak mau ke Fori. Tahu Fori? Iya. Oh iya mami sampai dikit. Saya dikasih 2 episode. Nanti kalau bisa saya usahakan kasih ya mami dia mami. Tapi ternyata memang nggak bisa. Ternyata cash juga nggak bisa. Tapi emang ada dipercepat mas. Nunung menjelaskan penghasilan yang ia dapatkan selama ini lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan rumah agar tidak kehilangan tempat tinggal. Karena saya tiap bulan kan harus bayar di bank, harus bayar sertifikat, harus bayar BPKB, harus bayar. Itu kan saya utamakan, saya nggak mau kehilangan rumah saya cuma tinggal satu-satunya. Selain cicilan, Nunung juga harus mencari uang untuk biaya pengobatan dan operasi. Sayangnya BPJS tidak menanggung biayanya sehingga ia harus tetap bekerja meskipun belum ada pemasukan yang stabil. Sebelumnya diberitakan Nunung tinggal di kosan sepetak. Nunung bahkan mengaku sudah menjual rumah hingga mobilnya. Meski kini menetap di kamar indekos bersama suami,
Nunung masih bersyukur punya pekerjaan. Dia menjualnya demi memberikan tempat tinggal untuk keluarganya yang berada di Solo, lantaran masih bergantung padanya. Diungkapkan Nunung, dia sebenarnya ingin membeli rumah baru. Hanya saja dengan kondisi keuangan yang terbatas, kini dia harus mencari cara untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.